Pasar Johar, Semarang, masih berdenyut sejak subuh. Bau sayur basah, terasi, dan asap rokok bercampur jadi satu. Di sudut paling ujung, dekat tiang besi yang catnya mengelupas, duduk seorang nenek berusia sekitar 65 tahun. Orang-orang memanggilnya Mbah Sari. Tubuhnya kecil, punggungnya sedikit membungkuk, tapi tangannya cekatan saat mengulek bumbu lotek di cobek batu yang sudah hitam dimakan usia. Setiap pagi, Mbah Sari datang sebelum matahari terbit. Ia menggelar tikar lusuh, menyusun kol, kangkung, tauge, dan tempe goreng sederhana. Harga loteknya murah, rasanya khas, pedasnya nendang, manisnya pas. Banyak kuli pasar dan pedagang kecil yang setia sarapan di lapaknya. Namun, pagi itu terasa berbeda. Bisik-bisik mulai terdengar. 6 orang bertubuh besar, dengan tatapan dingin dan tato kasar di lengan, terlihat mondar-mandir di area pasar. Mereka dikenal sebagai 6 Raja Preman Pasar Semarang, penguasa lapak, pengatur keamanan, dan penarik setoran. Tak ada pedagang yang berani menolak mereka. Mbah Sari tahu siapa mereka. Sudah bertahun-tahun ia memilih diam, menunduk, dan membayar sebisanya. Tapi belakangan, setoran naik. Terlalu tinggi untuk seorang penjual lotek tua yang hidup pas-pasan. Saat cobek berhenti beradu dengan ulekan, mata Mbah Sari menatap kosong ke depan. Ada sesuatu yang ia ingat, sesuatu dari masa lalu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sebuah ajian terlarang, warisan kelam yang ia sumpah takkan dipakai lagi. Ajian Rawa Rontek. Konon, ajian itu mampu membangkitkan kekuatan kematian. Bukan sekadar ilmu kebal atau pukulan tenaga dalam, melainkan kekuatan yang menautkan hidup dan mati. Dulu, ajian itu pernah membuat namanya ditakuti, dan justru karena itu, ia memilih menghilang, menyamar jadi nenek penjual lotek. Langkah berat mendekat. Salah satu preman berhenti tepat di depan lapaknya. Senyum sinis terbit di wajahnya. "Bah, setoran hari ini double." "Perintah bos," katanya. Tangan Mbah Sari gemetar, tapi bukan karena takut. Ada amarah lama yang perlahan bangkit. Angin pasar seakan berhenti sesaat. Dalam hati, ia berbisik lirih. "Kalau ini memang waktuku, Rawa Rontek, bangkitlah sekali lagi." Dan tanpa ada yang menyadari, kisah berdarah di pasar Semarang pun mulai bergerak. Preman itu masih berdiri di depan Mbah Sari. Badannya besar, kaos hitam ketat, rantai dompet berkilat di pinggang. 5 rekannya menyebar, menutup jalan seolah pasar itu milik mereka sepenuhnya. Beberapa pedagang lain pura-pura sibuk, tapi telinga mereka tajam mendengar setiap kata. "Double, Mbah," ulangnya, nadanya lebih keras. "Kalau nggak sanggup, ya minggir. Banyak yang mau gantiin." Mbah Sari menunduk. Ia merogoh kaleng kecil bekas biskuit, menghitung uang receh dengan jari yang mulai keriput. Jumlahnya jelas tak cukup. Ia menghela napas panjang. Dagangan sepi," ucapnya pelan. "Bah cuma jual lotek, jangan dipersulit." Preman itu tertawa pendek, mengejek. "Semua di sini juga susah, Bah. Tapi aturan ya aturan." Tiba-tiba, kaleng receh itu ditendang hingga isinya berhamburan ke lantai. Koin-koin berdering memantul, membuat jantung para pedagang lain ikut bergetar. Beberapa orang terkejut, tapi tak satu pun berani menegur. Mbah Sari menatap uangnya di tanah. Tangannya mengepal. Ada kilatan aneh di matanya, bukan mata seorang nenek lemah, melainkan tatapan orang yang pernah melewati banyak kematian. Dalam benaknya, suara masa lalu kembali terdengar. Suara gurunya, puluhan tahun silam. "Rawa Rontek bukan untuk orang tamak. Sekali kau bangkitkan, darah akan menuntut balasan." Ia bangkit perlahan dari duduknya. Tubuhnya masih tampak ringkih, tapi auranya berubah. Angin kecil berputar di sekitar lapaknya, membuat daun pisang penutup lotek bergetar. Preman itu mengernyit. "Kenapa, Mbah? Mau melawan?" Mbah Sari mengangkat wajahnya. Suaranya tetap, pelan, tapi terasa berat. "Mbah cuma minta satu hal," katanya. "Ambil secukupnya. Jangan injak orang kecil." Tawa meledak dari para preman. Salah satu dari mereka maju selangkah,
menepuk bahu Mbah Sari kasar. Dengar itu, nenek ini ngasih nasihat. Detik itu juga, pasar seakan membeku. Di balik keriput wajahnya, Mbah Sari merapalkan mantra dalam hati, perlahan, nyaris tak terdengar. Tanah di bawah kakinya terasa dingin, seperti kuburan lama. Tak ada yang tahu, keputusan telah diambil. Jika keenam Raja Preman itu menginginkan setoran hari ini, maka Pasar Semarang akan mencatatnya sebagai setoran terakhir. Dan bayangan gelap rawa rontek mulai bergerak, menunggu perintah. Suasana pasar kembali bergerak, tapi terasa janggal. Seolah ada yang berubah, meski tak terlihat. Para pembeli berlalu lalang, namun langkah mereka lebih cepat, wajah mereka tegang. Insting manusia kecil selalu lebih peka dari yang mereka kira. Preman yang tadi menepuk bahu Mbah Sari tiba-tiba menarik tangannya. Dingin, gumamnya pelan, menatap telapak tangannya sendiri. Ia mengibaskannya, mencoba menepis perasaan aneh yang merayap ke tulang. Mbah Sari sudah kembali duduk. Tangannya mengulek bumbu lagi, duk, duk, duk. Ritmenya teratur, nyaris seperti hitungan. Bibirnya bergerak sedikit, bukan doa biasa. Napasnya teratur, matanya setengah terpejam. Salah satu preman lain mendekat ke temannya. Udahlah, ambil aja yang ada. Nenek tua doang. Tanpa permisi, ia meraih tempe goreng di lapak. Saat jari kasarnya menyentuh piring anyaman, wajahnya langsung pucat. Lututnya melemas. Napasnya tersendat seolah ada beban berat menekan dadanya. Anjing, kenapa?" katanya terbata. Ia jatuh berlutut. Orang-orang mulai memperhatikan. Ada yang mundur perlahan, ada yang berbisik menyebut nama Tuhan. Para preman lain saling pandang, ragu. Mbah Sari membuka matanya. Tatapan itu membuat bulu kuduk berdiri. Matanya terlihat lebih gelap, seperti menyimpan bayangan malam. Ia berdiri sekali lagi, kali ini tanpa gemetar. "Rawa rontek bukan untuk pamer," katanya lirih, seperti bicara pada dirinya sendiri. "Tapi kalian sudah memilih." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang di lorong pasar. Terpal lapak berkibar, debu beterbangan. Dari sela-sela lantai semen yang retak, terdengar bunyi krek-krek halus, nyaris tak masuk akal. Preman yang berlutut berteriak, "Bos, ada yang salah." Salah satu raja preman, yang tertua di antara mereka, melangkah maju. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan ketakutan yang ia paksa sembunyikan. "Ilmu apa ini, Mbah?" tanyanya rendah. "Jangan main-main." Mbah Sari menatapnya lama. Dalam pandangannya, ia tak melihat 6 preman. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang menempel di punggung mereka, bayangan dosa, ketamakan, dan darah orang kecil. "Kalian yang main-main dengan hidup orang," jawabnya tenang. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Dan di saat itu, para raja preman Pasar Semarang mulai menyadari satu hal yang terlambat. Nenek penjual lotek di depan mereka bukan orang sembarangan, dan jalan pulang mungkin sudah tertutup. Getaran itu berhenti mendadak. Preman yang berlutut terdiam, napasnya berat, matanya melotot ketakutan. Dari bawah kukunya, tanah hitam merembes seperti basah oleh air kuburan. Ia menjerit pendek lalu pingsan, tubuhnya terkulai tak berdaya. 5 preman lainnya mundur serentak. Ini bukan urusan pasar," gumam salah satu dari mereka. Mbah Sari hanya menghela napas. Wajahnya kembali terlihat tua, lelah. "Masih ada waktu," katanya pelan. "Pergi, jangan kembali." Namun tatapan para raja preman sudah berubah, antara takut dan tersinggung. Dan dari sorot mata itu, Mbah Sari tahu satu hal pasti. Peringatan ini tidak akan cukup. Salah satu raja preman meludah ke tanah. Tangannya mengepal. "Kalau kita mundur sekarang," katanya pelan tapi penuh amarah, "kita tamat." Yang lain mengangguk. Rasa takut perlahan berubah jadi nekat. Mbah Sari merasakan itu. Ia menutup mata sesaat. "Jadi kalian memilih jalan ini," bisiknya. Di kejauhan, awan gelap menutup matahari. Dan rawa rontek, yang semula hanya memberi tanda, mulai menuntut harga. Langkah kaki mendekat dengan niat buruk. Satu preman mengayunkan golok dari balik jaketnya. Kilat besi belum sempat menyentuh udara,
ketika tubuhnya mendadak kaku. Wajahnya membeku, mata terbelalak seolah melihat sesuatu di depan yang tak kasat mata. Tangan gue, jeritnya. Lengannya terangkat sendiri, lalu terpelintir dengan bunyi krek yang membuat semua orang terdiam. Mbah Sari membuka mata. Rawa Rontek sudah mencatat 1, ucapnya pelan. Dan teriakan itu menjadi bayaran pertama dari 6 Raja Preman Pasar Semarang. Golok itu jatuh berdering ke lantai semen. Preman yang lengannya terpelintir menangis kesakitan, bukan lagi sebagai Raja Pasar, tapi seperti anak kecil yang kehilangan daya. 2 preman lain spontan mundur beberapa langkah. Ini bukan manusia, bisik salah satu dari mereka, suaranya gemetar. Mbah Sari berdiri diam, tak menyerang, tak bergerak. Justru itulah yang paling menakutkan. Sekarang kalian tahu, katanya lirih, rasanya jadi orang kecil yang tak bisa melawan. Dan untuk pertama kalinya, ke-6 Raja Preman itu benar-benar takut. Lampu-lampu pasar berkedip, udara terasa makin dingin. Salah satu preman menjerit tanpa sebab. Bayangan kakinya memanjang tak wajar, lalu merayap naik ke tubuhnya sendiri. Ia memukul-mukul dadanya, panik. Ada yang narik, teriaknya histeris. Ia jatuh tersungkur, tak bergerak. Mbah Sari menarik napas berat. Rawa Rontek tidak pernah salah sasaran, katanya pelan. 2 telah ditandai. 4 lainnya tahu, ini baru permulaan. 4 preman yang tersisa saling pandang. Keangkuhan mereka runtuh, digantikan kepanikan. Cabut, sekarang, bisik salah satu. Mereka berbalik lari, namun langkah terasa berat, seolah lantai pasar menahan kaki. Keringat dingin mengalir, napas terputus-putus. Mbah Sari menatap punggung mereka tanpa amarah. Rawa Rontek hanya mengejar yang berhutang, ucapnya lirih. Dan di udara yang sunyi, terdengar bunyi retak halus. Janji yang akan ditepati, salah satu preman tiba-tiba terhenti. Ia memegangi dadanya, napasnya tersendat seperti tercekik udara sendiri. Gue, nggak bisa jalan, katanya panik. Kakinya gemetar. Lalu ia jatuh terduduk. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke tanah pasar. Mbah Sari memalingkan wajah, suaranya hampir seperti doa. Yang ketiga sudah dipanggil. 3 tumbang. Dan Rawa Rontek belum selesai menghitung tinggal 3 Raja Preman yang berdiri. Mereka tak lagi berteriak, tak lagi sok berani. Lutut gemetar, tangan dingin. Pasar yang biasanya mereka kuasai kini terasa seperti lorong kuburan. Mbah, kata salah satu dengan suara pecah, hentikan, kami salah. Mbah Sari menatap mereka lama. Matanya berkabut, bukan oleh amarah, melainkan kelelahan. Penyesalan yang datang terlambat, ujarnya pelan. Angin berhenti berhembus, dan ketiganya sadar. Yang tersisa justru menunggu giliran paling berat, salah satu dari 3 itu berlutut. Tangannya gemetar, kepalanya menghantam lantai pasar. Ampun, Mbah, ambil apa saja, jangan nyawa kami. Mbah Sari menggeleng pelan. Rawa Rontek tidak mengambil, katanya lirih. Ia hanya menagih. Suara langkah terdengar, duk-duk, padahal tak ada siapapun di belakang mereka. Wajah ketiganya pucat pasi. Mereka akhirnya mengerti. Yang dibayar bukan uang, tapi perbuatan. Malam mulai merayap ke pasar Semarang. Lampu-lampu kios yang remang semakin memperjelas bayangan-bayangan panjang di lorong-lorong pasar. 3 preman yang tersisa duduk berjongkok di tanah, wajah mereka pucat, napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi kaos dan jaket mereka. Suara pasar sudah hampir hilang, hanya terdengar desah mereka dan bunyi langkah Mbah Sari yang pelan namun mantap. Mbah Sari menatap mereka dari jauh. Di matanya, terlihat kilatan yang tak biasa, seperti cahaya dari masa lalu yang menembus tubuhnya yang rentah. Dulu, puluhan tahun silam, ia bukanlah nenek penjual lotek yang lemah. Ia dikenal sebagai Rawa Rontek, seorang perempuan yang kekuatannya menakuti desa-desa dan kota kecil. Banyak yang menganggapnya legenda, tapi yang tahu kebenarannya hanya ia sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan pernah menghantui hidupnya. Ia meninggalkan dunia gelap itu demi kesederhanaan, demi lotek yang sederhana di pasar yang ramai ini.
Namun sekarang, ia sadar bahwa dunia lama itu tak pernah benar-benar meninggalkannya. Energi yang ia simpan, ilmu yang ia sembunyikan, kini bangkit kembali oleh kerakusan dan keserakahan keenam preman itu. Sambil menatap ketiga raja preman, Mbah Sari mengeluarkan suara lirih, hampir seperti bisikan. Dulu aku memberi kehidupan dan kematian. Sekarang kalian yang memilih jalan sendiri. Salah satu dari mereka gemetar hebat. Mbah, kenapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Karena kalian tidak pernah menghormati orang kecil. Tidak pernah takut pada yang benar. Dunia ini bukan hanya milik kalian, jawab Mbah Sari. Suaranya tenang, tapi setiap kata menembus sampai ke tulang. Mereka, tiba-tiba, bayangan gelap muncul di belakang mereka, tak kasat mata bagi pedagang lain, tapi sangat nyata bagi para preman. Bayangan itu bergerak perlahan, mengikuti setiap gerakan mereka. Detak jantung mereka semakin cepat. Mata mereka membesar. Ini ajianmu, Mbah. Salah satu dari mereka terdengar gemetar. Mbah Sari menunduk. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa jalan yang ia pilih sekarang tak bisa kembali. Setiap langkah rawa rontek yang diaktifkan memerlukan harga, bukan harga uang, tapi harga nyawa dan penyesalan. Dan malam itu, Pasar Semarang bukan lagi tempat jual beli biasa. Malam itu menjadi saksi bangkitnya rawa rontek yang legendaris. Para preman yang tersisa kini menghadapi pilihan terakhir, menyesal, atau menghadapi konsekuensi penuh dari ajian yang selama ini tersembunyi di balik tubuh nenek penjual lotek tua itu. Mbah Sari menatap mereka sekali lagi. Suara pasar mulai hilang, angin berputar di sekitar tikar loteknya, dan dari kegelapan, sesuatu bergerak, sesuatu yang dulu hanya ada dalam cerita takut orang Semarang. Malam itu, masa lalu dan masa kini bertemu, dan nasib keenam raja preman pasar Semarang sedang ditulis ulang oleh tangan nenek tua dengan ilmu yang bahkan kematian pun menghormatinya. Malam semakin pekat. Pasar Semarang sepi, hanya ada lampu remang-remang dan aroma lotek yang masih hangat. Tiga preman yang tersisa duduk terkulai di tanah, wajah mereka pucat pasi, tubuh gemetar. Mereka sudah menyadari, apa yang mereka hadapi bukan lagi manusia tua biasa, melainkan legenda yang hidup, rawa rontek itu sendiri. Mbah Sari berdiri tegak, tubuhnya kecil, tetapi aura yang terpancar darinya membuat udara di sekeliling terasa berat. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tatapan penuh tekad. Tanpa gerakan berlebihan, tangan keriputnya mulai merapal mantra yang dulu membuatnya ditakuti. Udara di sekitar pasar berdesir, lampu-lampu bergoyang, dan bayangan preman tampak memanjang, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Salah satu preman yang paling keras kepala mencoba melawan, mengayunkan goloknya. Namun, sebelum mata manusia sempat menangkap, tangan mereka sendiri terhenti di udara, gemetar hebat, dan golok terlepas jatuh dengan bunyi keras. Panik melanda mereka. Kalian pikir bisa melawan kehidupan yang telah kalian sakiti. Suara Mbah Sari terdengar tenang, tetapi setiap kata menggetarkan hati ketiganya. Satu persatu, bayangan hitam muncul dari tanah, dinding pasar, dan sudut-sudut gelap membungkus para preman itu. Mereka berteriak, tapi suara mereka hilang seperti tertelan angin malam. Tubuh mereka membeku, wajah memucat, matanya menatap kosong. Mbah Sari hanya berdiri diam, seperti nenek tua biasa, tapi setiap gerakannya menimbulkan ketakutan yang nyata. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan rempah lotek. Dari dalam tatapan Mbah Sari, terlihat bahwa rawa rontek tidak hanya menghukum, ajian itu menagih keadilan. Semua dosa, keserakahan, dan kekejaman keenam raja preman itu terkumpul, dan malam itu dibayar lunas. Preman terakhir yang tersisa jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Tolong, kami menyesal. Tangisnya pecah, tapi Mbah Sari hanya menunduk, pelan. Terlambat, katanya. Sekali ucap, bayangan gelap itu melingkupi seluruh tubuh preman itu. Tubuhnya pun ikut jatuh tak bergerak, seperti diserap oleh kegelapan yang selama ini diam di balik rawa rontek. Pasar kini sunyi.
Hanya terdengar suara Mbah Sari mengulek lotek, suara cobek yang khas, seakan tidak terjadi apa-apa. Pedagang lain yang menonton dari jauh berdiri membeku, takut mendekat, takut bertanya. Mbah Sari menatap lapaknya sendiri. Tubuhnya kembali terlihat lemah, punggung membungkuk, rambutnya memutih. Tetapi matanya menyimpan kilatan yang tak akan pernah bisa dilupakan siapapun yang menyaksikan malam itu. Ini pelajaran bagi yang serakah, bisiknya lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada orang lain. Orang kecil pun punya dunia mereka sendiri. Jangan main-main dengan yang tak bisa kalian pahami. Dan malam itu, Pasar Semarang menyaksikan legenda hidup yang kembali menegakkan keadilan. Nenek tua penjual lotek itu, dengan ajian rawa rontek yang tersembunyi puluhan tahun, telah menulis ulang sejarah pasar, membuat keenam raja preman itu hilang dari catatan dunia fana, digantikan oleh kisah ketakutan yang akan diceritakan dari mulut ke mulut. Lotek dicobeknya tetap diaduk perlahan, hangat, sederhana, dan tidak pernah berubah, tapi aura yang mengelilinginya kini berbeda. Siapapun yang melihat, akan tahu, di balik nenek tua itu, ada kekuatan yang mampu mengubah hidup dan mati. Pasar Semarang malam itu kembali normal, tapi cerita rawa rontek tetap hidup. Dan bagi Mbah Sari, tugasnya selesai, sebagai nenek, sebagai penjual lotek, dan sebagai legenda yang menegakkan keadilan dengan cara paling menakutkan.